Apabila pemerintah tidak menjawab tuntutan kami, dalam waktu 7 kali 24 jam, kami akan segera menggelar aksi lebih besar dari hari ini. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo? Live FPI dan PA 212 demo di Patung Kuda, begini suasananya. Gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak digelar kalangan masyarakat, mulai dari buruh hingga mahasiswa masih terus berlanjut. Kini giliran Perhimpunan Alumni 212 atau PA 212 dan Front Persaudaraan Islam yang akan menggelar demonstrasi di sekitar kawasan Istana Negara dan Patung Kuda. Sejumlah organisasi masyarakat seperti Front Persaudaraan Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama akan ikut serta dalam aksi tersebut. Adapun ada 3 tuntutan yang akan disuarakan saat PA 212 dan FPI menggelar demonstrasi di kawasan dekat istana. Sementara sebanyak 6.142 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi kelompok buruh dan Persaudaraan Alumni atau PA 212 menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Selengkapnya, tonton live streaming di atas. Soroti demo PA 212 tolak kenaikan BBM. Denny Siregar, kaum Monas kok tinggal segelintir gitu ya? Bagi media sosial, Denny Siregar menyoroti aksi massa Persaudaraan Alumni PA 212 yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Denny Siregar mengaku heran kelompok simpatisan Habib Rizik Syihab itu menyusut. Hal itu disampaikan Denny Siregar lewat akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 September 2022. September 13, 2022 diketahui sebanyak 6.142 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi kelompok buruh dan Persaudaraan Alumni atau PA 212 menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebut ribuan personil tersebut merupakan gabungan dari unsur Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebut pihaknya juga telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara pelaksanaannya sejak pukul 10.00 WIB pagi ini. Tak puas kenaikan tarif ojol, driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online. Meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, para driver taksol berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat 2 hal yang akan menjadi tuntutan para driver taksol. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver taksol menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022. Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per liter
Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu.